Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, saya dari kelompok 8 mata kuliah Ilmu Budaya Dasar kelas 2B jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kami akan menjelaskan sedikit mengenai hakikat keragaman dan kesetaraan manusia serta kemajemukan dalam dinamika sosial budaya. Keragaman berasal dari kata ragam. Ragam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya yang pertama, tingkah, laku, ulah, yang kedua, macam, jenis, yang ketiga, lagu langgam, yang keempat, warna, corak, ragi, dan yang kelima, laras. Keragaman adalah suatu kondisi di mana dalam suatu kelompok masyarakat terdapat perbedaan di berbagai bidang. Keragaman manusia meliputi perbedaan sikap, watak, perilaku, temperamen, dan hasrat. Sedangkan keragaman sosial meliputi perbedaan suku bangsa, ras, agama dan keyakinan, ideologi, adat kesopanan, dan situasi ekonomi. Kesetaraan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, artinya duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, atau yang mempunyai arti sejajar atau sama. Kesetaraan manusia memiliki makna bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki tingkatan atau derajat yang sama, yaitu sebagai makhluk yang paling mulia dibanding dengan makhluk lainnya. Sedangkan kesetaraan sosial adalah tatanan sosial di mana semua orang berada dalam suatu kelompok tertentu memiliki status yang sama. Kesetaraan mencakup hak yang sama di bawah hukum, merasakan keamanan, memperoleh hak suara, memiliki kebebasan berbicara, dan hak lainnya yang bersifat personal. Kesetaraan adalah komitmen bersama yang harus dipupuk, dijaga, dan dikembangkan dalam proses berbangsa dan bernegara. Adanya keragaman dan kesetaraan sosial di masyarakat dapat memberikan kekayaan sosial. Keragaman yang ada dalam kehidupan sosial manusia melahirkan masyarakat majemuk. Di Indonesia, adanya masyarakat majemuk disebabkan oleh beragamnya etnik, budaya, tradisi, kepercayaan, dan pranata. Etnik atau suku bangsa menjadi identitas sosial budaya seseorang. Berarti, identifikasi seseorang dapat dikenali melalui bahasa, tradisi, budaya, dan kepercayaan yang bersumber dari etnik asalnya. Hubungan antar manusia dan masyarakat pada umumnya memiliki sifat timbal balik. Artinya, individu yang hidup dalam suatu kelompok memiliki hak dan kewajiban. Kesetaraan derajat melihat individu sebagai manusia dengan derajat yang sama, dengan meniadakan hierarki atau jenjang sosial yang menempel pada diri seseorang. Pengakuan prinsip kesetaraan dan kesederajatan diakui secara yuridis oleh negara dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Perbedaan dalam kehidupan sosial masyarakat menjadikan karakteristik masyarakat sosial menjadi beragam. Adanya perbedaan harus disikapi dengan baik, dan perbedaan tersebut menjadikan suatu hal yang lebih baik. Untuk menjaga keharmonisan di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kesadaran mengenai perbedaan sikap, watak, dan sifat. Yang kedua, menghargai berbagai karakteristik masyarakat. Yang ketiga, bersikap ramah dengan orang lain. Yang keempat, selalu berpikir positif. Faktor penyebab keragaman sosial ada dua. Yang pertama, faktor sejarah, dan yang kedua, faktor geografis. Yang pertama adalah faktor sejarah. Faktor sejarah yakni sejarah masuknya bangsa asing ke dalam suatu negara. Masuknya bangsa asing ke dalam suatu negara menyebabkan bangsa tersebut harus beradaptasi dan berasimilasi dengan suku bangsa setempat. Sehingga terjadilah pembauran budaya baru dengan budaya daerah setempat. Dan terjadilah pembauran budaya baru yang kemudian menjadi ciri budaya daerah. Yang kedua adalah faktor geografis. Perbedaan geografis meliputi perbedaan iklim, mata pencaharian, serta perbedaan kondisi suatu negara. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan etnik, ras, kultur, budaya, hingga agama dan kepercayaan suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Unsur-unsur keragaman di dalam masyarakat Indonesia diantaranya adalah suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi dan politik, tata krama, kesenjangan sosial, dan kesenjangan ekonomi. Yang pertama adalah suku bangsa dan ras. Suku bangsa yang menempati wilayah Indonesia
Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangat beragam. Perbedaan ras muncul karena adanya pengelompokan besar manusia yang memiliki ciri-ciri biologis lahiriah yang sama, seperti rambut, warna kulit, ukuran bagian tubuh, mata, serta ukuran kepala. Yang kedua, agama dan keyakinan. Agama berarti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, namun mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia. Agama sebagai bentuk keyakinan memang sulit untuk diukur. Hal inilah yang menyebabkan para ahli kesulitan untuk memberikan definisi yang tepat mengenai agama. Menurut Robert Thales, fakta menunjukkan bahwa agama berpusat kepada Tuhan atau Dewa sebagai ukuran yang tak boleh diabaikan. Dalam praktiknya, fungsi agama di lingkungan masyarakat antara lain fungsi edukatif, fungsi penyelamat, fungsi perdamaian, fungsi social control, fungsi pemupuk rasa solidaritas, fungsi transformatif, fungsi kreatif, dan fungsi sublimatif. Yang ketiga adalah ideologi dan politik. Ideologi dan politik merupakan suatu istilah umum bagi sebuah gagasan yang berpengaruh kuat terhadap tingkah laku dalam situasi khusus karena merupakan kaitan antara tindakan dan kepercayaan yang fundamental. Ideologi membantu untuk lebih memperkuat landasan moral bagi sebuah tindakan, sedangkan politik mencakup konflik antar individu dan kelompok-kelompok untuk memperoleh kekuasaan yang digunakan oleh pemenang bagi keuntungan sendiri atas kerugian dari yang ditaklukkan. Politik juga bernilai usaha untuk menegakkan ketertiban sosial. Yang keempat adalah tata krama. Tata krama dianggap dari bahasa Jawa yang berarti adat sopan santun, basa-basi. Pada dasarnya ialah segala tindakan, perilaku, adat istiadat, tegur sapa, ucap, dan cakap sesuai dengan kaidah atau norma tertentu. Tata krama dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat. Tata krama terdiri atas aturan-aturan yang jika dipatuhi diharapkan akan tercipta interaksi sosial yang tertib dan efektif di dalam masyarakat yang bersangkutan. Yang kelima adalah kesenjangan sosial. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk dengan berbagai tingkat, pangkat, dan strata sosial yang hierarkis. Hal ini dapat dilihat dan dirasakan dengan jelas dengan adanya penggolongan manusia berdasarkan kasta. Hal inilah yang menimbulkan adanya kesenjangan sosial. Hal ini juga dapat membahayakan kerukunan masyarakat. Selain itu juga bisa menyebabkan konflik atau perang antar etnik atau suku. Yang keenam adalah kesenjangan ekonomi. Bagi sebagian negara berkembang, perekonomian merupakan suatu perhatian yang perlu ditingkatkan. Namun, pada umumnya, masyarakat berada pada golongan menengah ke bawah. Hal ini tentu menjadi pemicu adanya kesenjangan ekonomi yang tidak dapat dihindari lagi. Keragaman yang ada dalam kehidupan sosial manusia melahirkan masyarakat majemuk. Majemuk berarti banyak ragam, beraneka, berjenis-jenis. Konsep masyarakat majemuk atau plural society pertama kali dikenalkan oleh S. Furnival pada tahun 1948 yang mengatakan bahwa ciri utama masyarakat adalah berkehidupan secara berkelompok yang berdampingan secara fisik, tetapi terpisah oleh kehidupan sosial dan tergabung dalam sebuah satuan politik. Konsep masyarakat majemuk menurut Furnival saat ini dipertanyakan validitasnya karena telah terjadi perubahan fundamental akibat pembangunan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Clifford Geertz menyatakan bahwa masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang terbagi ke dalam subsistem yang lebih kurang berdiri dari masing-masing subsistem terikat oleh ikatan-ikatan primordial. Nasikun menyatakan bahwa suatu masyarakat bersifat majemuk sejauh masyarakat tersebut secara struktural memiliki subkebudayaan yang bersifat diverse yang ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat dan juga sistem nilai dari kesatuan-kesatuan sosial, serta sering munculnya konflik-konflik sosial. Lalu, ciri-ciri masyarakat majemuk. Yang pertama, mempunyai struktur budaya lebih dari satu. Yang kedua, nilai-nilai dasar yang merupakan kesepakatan bersama sulit berkembang. Yang ketiga, sering terjadi konflik-konflik sosial yang berbau sara. Selanjutnya, struktur sosialnya lebih bersifat non-komplementer.
Lalu, proses integrasi yang terjadi berlangsung secara lambat. Dan yang terakhir, sering terjadi dominasi ekonomi, politik, dan sosial budaya. Selanjutnya, apa saja faktor penyebab timbulnya masyarakat majemuk? Yang pertama, keadaan geografis. Yang kedua, pengaruh kebudayaan asing. Lalu, kondisi iklim yang berbeda. Jenis masyarakat majemuk, menurut Dr. Nasikun menyatakan bahwa berdasarkan konfigurasinya, masyarakat majemuk dapat dibedakan ke dalam 4 kategori, yaitu masyarakat majemuk dengan kompetisi seimbang. Kategori pertama merupakan masyarakat majemuk yang terdiri atas sejumlah kelompok etnik yang kurang lebih seimbang, sehingga untuk mencapai integrasi sosial atau pemerintahan yang stabil diperlukan koalisi lintas etnik. Lalu, masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan. Nah, kategori kedua ini merupakan varian masyarakat majemuk yang memiliki konfigurasi etnik tidak seimbang, di mana kelompok mayoritas memiliki competitive advantage yang strategis di hadapan kelompok-kelompok yang lain. Yang ketiga yaitu masyarakat majemuk dengan minoritas dominan. Nah, kategori ini merupakan varian masyarakat majemuk yang memiliki konfigurasi etnik tidak seimbang, di mana kelompok minoritas memiliki competitive advantage yang strategis di hadapan kelompok-kelompok yang lain. Lalu yang keempat, yaitu masyarakat majemuk dengan fragmentasi. Masyarakat majemuk dengan kategori ini meliputi masyarakat-masyarakat yang terdiri atas sejumlah besar kelompok etnik. Semuanya dengan jumlah anggota yang kecil dan tidak satupun memiliki posisi politik yang dominan dalam masyarakat. Kehidupan politik dengan konfigurasi demikian sangatlah labil karena ketidakmampuan membangun koalisi yang diperlukan untuk mengakomodasi konflik-konflik yang pada umumnya bersifat anarkis sebagai akibat dari kecurigaan etnik dan hadirnya pemerintah yang otoriter. Selanjutnya ada struktur masyarakat majemuk menurut Usman Peli. Nah, Usman Peli ini mengkategorikan masyarakat majemuk di suatu kota berdasarkan dua hal, yaitu pembelahan horizontal dan pembelahan vertikal. Horizontal. Secara horizontal, masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan etnik dan ras atau asal-usul keturunan, bahasa daerah, adat istiadat atau perilaku, agama, pakaian, makanan, dan budaya material lainnya. Dan secara vertikal, masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan penghasilan atau ekonomi, pendidikan, pemukiman, pekerjaan, dan kedudukan sosial politik. Kemajemukan masyarakat Indonesia berdasarkan ras. Nah, kata ras ini berasal dari bahasa Perancis dan Italia, yaitu raza. Pertama kali istilah ras ini diperkenalkan oleh Francois Bernier, seorang antropolog Perancis, untuk mengemukakan gagasan tentang pembedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. Setelah itu, orang-orang menetapkan hierarki manusia berdasarkan karakteristik fisik atau biologis. Berdasarkan karakter biologis, pada umumnya manusia dikelompokkan dalam berbagai ras. Manusia dibedakan menurut bentuk wajah, rambut, tinggi badan, warna kulit, mata, hidung, dan karakteristik fisik lainnya. Jadi, ras adalah perbedaan manusia berdasarkan ciri fisik biologis. Ciri utama pembedaan ras antara lain rambut, warna alami rambut, kulit, iris mata, bentuk lipatan penutup mata, bentuk hidung serta bibir, bentuk kepala dan wajah, dan ukuran tinggi badan. Misalnya, ras Melayu secara umum bercirikan kulit sawo matang, rambut ikal, bola mata hitam, dan perawakan sedang. Ciri-ciri yang menjadi identitas dari ras bersifat objektif atau somatik. Secara biologis, konsep ras selalu dikaitkan dengan pemberian karakteristik seseorang atau sekelompok orang ke dalam suatu kelompok tertentu yang secara genetik memiliki kesamaan fisik seperti warna kulit, mata, rambut, hidung, atau potongan wajah. Pembedaan seperti itu hanya mewakili faktor tampilan luar. Di dunia ini dihuni berbagai ras. Pada abad ke-19, para ahli biologi membuat klasifikasi ras dalam 3 kelompok, yaitu Kaukasoid, Negroid, dan Mongoloid.
Sedangkan Kuncharaningrat membagi ras di dunia dalam 10 kelompok, yaitu Kaukasoid, Mongoloid, Negroid, Australoid, Polinesia, Melanesia, Mikronesia, Ainu, Dravida, dan Bushmen. Kemajemukan masyarakat Indonesia berdasarkan etnik, Kuncharaningrat menyatakan suku bangsa sebagai kelompok sosial atau kesatuan hidup manusia yang memiliki sistem interaksi yang ada karena kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya, serta memiliki sistem kepemimpinan sendiri. Efrat pada tahun 1988 menyatakan etnik adalah suatu kelompok masyarakat yang sebagian besar secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, mempunyai nilai budaya, membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, dan menentukan sendiri ciri kelompok yang diterima kelompok lain, serta dapat dibedakan dari kelompok populasi lain. C. Problematika keragaman dan kesetaraan dalam kehidupan masyarakat majemuk. Berdirinya Indonesia dilatar belakangi dengan kemajemukan masyarakat, baik secara kultur, etnik, geografis, maupun religi. Sifat pluralistis dari bangsa Indonesia tidak dapat diingkari kembali, merupakan suatu keharusan untuk memberikan tempat bagi berkembangnya suku bangsa dan kebudayaan beragama yang dianut oleh setiap warga negara Indonesia. Masalah suku bangsa dan kesatuan nasional yang ada di Indonesia telah menunjukkan bahwa suatu negara yang multi etnik memerlukan kebudayaan nasional untuk menginvestasikan peranan identitas nasional dan solidaritas nasional di setiap warga negara. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang diciptakan yang memiliki nilai harmoni. Namun di satu sisi, manusia juga memiliki banyak perbedaan antar sesama manusia yang membuat kesenjangan terjadi antar manusia, seperti perbedaan antar etnik, kultur, maupun religi. Hal ini selalu terjadi di setiap masyarakat majemuk. Seperti yang dijelaskan oleh Van de Berge, salah satunya terjadi segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda kebudayaan. Namun, ada cara untuk mengatasi hal tersebut dengan cara semangat religius, semangat nasionalisme, semangat pluralisme, semangat humanisme, dan semangat untuk berinteraksi antar umat manusia agar tidak terjadi miskomunikasi. Mungkin itu salah satu cara untuk mengatasi hal-hal di antara masyarakat majemuk. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kritik dan saran, silakan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.